Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai soal SKB keguruan dalam hal kemampuan pedagogik, khususnya untuk pengelolaan kelas ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Apakah A. Memindahkan ke tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan, B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik, C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, atau D. Menugaskan kepada seluruh peserta didik membaca buku sumber. Ya, yang tepat di sini adalah ya yang C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Soal nomor 2, dalam proses pembelajaran, peserta didik diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas bersama teman-temannya. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat A. Mengobrol bersama, B. Bertukar informasi, C. Saling percaya, atau yang D. Saling memahami. Ya, jadi dalam tugas kelompok itu peserta didik diperkenankan berbicara dengan teman-temannya untuk bertukar informasi terkait dengan tugas yang diberikan ya. Jadi yang tepat di sini adalah yang B. Soal nomor 3, pada saat memberikan tugas kelompok ada beberapa peserta didik asyik berbicara di luar tugas yang dikerjakannya. Maka sikap guru tersebut adalah A. Mendekati peserta didik tersebut dan bertanya mana tugas yang dikerjakannya. B. Tetap duduk di bangku dan menegur dari depan kelas. C. Langsung mengambil buku tugas peserta didik tersebut, atau yang D. Menggebrak meja dan memberikan ceramah panjang lebar. Untuk mengarahkan peserta didik, guru sebaiknya menghampiri dan bertanya sudah sejauh mana pekerjaannya dan tidak perlu sampai menegurnya dengan suara keras di depan kelas, apalagi sampai dengan menggebrak meja. Berdiri di depan peserta didik pun beberapa menit juga sudah merupakan cara yang efektif dalam melakukan teguran. Jadi yang tepat di sini adalah pilihan yang A. Mendekati peserta didik tersebut dan bertanya mana tugas yang dikerjakannya. Selanjutnya, nomor 4, di salah satu kelas ada seorang peserta didik yang tidak mau mengerjakan tugas dari guru karena merasa tidak mampu. Sebagai seorang guru, sebaiknya apakah A. Memberikan kepercayaan diri dan menjelaskan konsekuensi kalau dia tidak mau mengerjakan tugas, B. Menasihatinya supaya lebih patuh dan menghormati guru, C. Bersikap acuh karena seharusnya peserta didik sadar kalau itu tugas yang harus dikerjakannya, atau D. Bersikap tegas dan langsung memberikannya nilai yang rendah. Nah, jadi teman-teman, bagi peserta didik yang merasa tidak mampu mengerjakan tugas, kita harus memberikan kepercayaan diri agar dia mau berusaha. Selain itu, peserta didik juga harus tahu akibat atau hukuman apabila dia tidak mengerjakan tugasnya. Misalnya akan mendapatkan nilai merah atau nilai rendah dan akan diberikan tugas tambahan misalnya. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah A. Memberikan kepercayaan diri dan menjelaskan konsekuensi kalau dia tidak mau mengerjakan tugas. Soal nomor 5, di bawah ini adalah contoh dampak dari tidak adanya keyakinan akan kemampuan diri seorang peserta didik. Apakah A. Ratna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua, B. Hesti merasa sakit perut karena akan mengikuti tes, atau C. Yanti merasa pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan guru, D. Adi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. Ya, jadi jawaban yang tepat di sini adalah poin ya yang B. Hesti merasa sakit perut karena akan mengikuti tes. Jadi, Hesti di sini menunjukkan psikosomatis, artinya dia merasa tertekan untuk mengerjakan tugas tersebut. Penyebabnya bisa karena ketidakyakinan atau ketidakmampuannya dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan untuk opsi A, itu karena terjadi kecurangan. Opsi C, bisa saja karena Yanto itu terkuras energinya sehingga dia merasa pusing setelah mengerjakan tugas dari gurunya. Kemudian yang choice yang D ini bisa jadi karena
terlalu bersemangat dalam mengerjakan tugas tersebut. Lanjut ke soal nomor 6. Di suatu kelas ada seorang peserta didik yang menganggap guru adalah temannya sehingga tidak ada rasa hormat kepada guru. Kemudian guru tersebut mengkomunikasikan kepada peserta didik tersebut bahwa hubungannya adalah secara profesional, walaupun ada keterbukaan dan saling percaya. Maka guru tersebut sedang melakukan pendekatan apakah A. Kekuasaan, B. Iklim sosio-emosional, C. Instruksional, atau D. Resep. Nah, jadi teman-teman yang paling tepat di sini adalah B, sosio-emosional. Jadi menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas atau manajemen kelas itu adalah sebuah proses untuk membentuk iklim kelas di mana tercipta suasana emosional dan hubungan sosial yang positif. Proses pembelajaran yang efektif mempersyaratkan adanya iklim sosio-emosional yang baik, artinya suasana hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan peserta didik. Untuk choice A, pendekatan kekuasaan ini caranya adalah pengelolaan kelas yang dilakukan dengan menunjukkan kekuasaan seorang guru terhadap siswanya sehingga tindakannya untuk mengatasi penyimpangan tingkah laku dilakukan dengan tekanan-tekanan. Jadi kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada peserta didik untuk menaatinya. Sedangkan yang C ini, instruksional merupakan suatu pendekatan yang berdasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah sebagian besar masalah manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil dari perencanaan pengajaran yang bermutu. Yang D, resep. Pendekatan resep ini dapat diartikan sebagai suatu cara pandang guru yang berasumsi bahwa kelas dapat dikelola dengan baik melalui suatu pembuatan atau penerapan aturan kelas. Jadi tinggal itu yang diikuti. Pendekatan resep ini juga biasa disebut dengan pendekatan buku masak dalam manajemen kelas. Soal nomor 7, pada saat ulangan harian, seorang guru mengetahui bahwa hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Peserta didik banyak yang tidak dapat menjawab materi, bahkan konsep yang sederhana. Untuk lebih melatih daya ingat siswa, guru tersebut melakukan A. Kontrak dengan peserta didik agar menguasai materi tersebut. B. Menugaskan peserta didik untuk menghafal di rumah. C. Hanya mengajarkan materi yang mudah, atau D. Fokus terhadap peserta didik yang menguasai materi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal 7 adalah yang A. Kontrak dengan peserta didik agar menguasai materi tertentu. Soal SKB untuk pengelolaan kelas nomor 8, dalam melaksanakan pengelolaan kelasnya, guru mengontrol peserta didik dengan ancaman sanksi, hukuman, dan bentuk disiplin yang ketat dan kaku. Berdasarkan hal itu, maka guru tersebut melakukan pengelolaan kelas dengan pendekatan apakah A. Kekuasaan, B. Sosio-emosional, C. Instruksional, D. Resep. Ya, yang tepat di sini adalah yang A. Pendekatan kekuasaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pendekatan kekuasaan ini, guru adalah pemegang kuasa. Karakteristik yang paling menonjol pada pendekatan kekuasaan dalam mengelola kelas adalah tampak adanya suatu ketaatan siswa pada aturan yang telah dibuat oleh guru. Dalam melaksanakan pengelolaan kelasnya, guru mengontrol siswa dengan ancaman, sanksi, hukuman, dan bentuk disiplin yang ketat dan kaku. Selanjutnya, nomor 9, pada saat guru menjelaskan suatu materi, ada beberapa peserta didik yang kurang memperhatikan atau tidak fokus. Langkah yang harus dilakukan oleh guru sebaiknya, apakah A. Langsung mengakhiri pembelajaran dan menjelaskan ketidaksukaannya, B. Diam selama beberapa menit dan pura-pura tidak terjadi apa-apa, C. Meninggalkan kelas dengan secepatnya, atau D. Mengubah media pembelajaran menjadi lebih efektif. Jadi, ketika peserta didik kurang memperhatikan cara penyelesaiannya, yaitu guru harus lebih kreatif dalam menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran agar peserta didik lebih tertarik untuk memperhatikan penjelasan dari guru. Pendekatan tersebut adalah termasuk pendekatan instruksional.
di mana mendasarkan pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat dan mencegah timbulnya sebagian besar adalah masalah manajerial kelas. Jadi, choice yang paling tepat di sini adalah D, mengubah media pembelajaran menjadi lebih efektif. Nomor 10, seorang guru menghabiskan 2 minggu pertama di tahun ajaran dengan meneguhkan prosedur-prosedur. Misalnya, cara peserta didik masuk kelas, tidak ada yang mengobrol saat guru menjelaskan, dan termasuk perizinan ke toilet. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan guru dalam mengelola kelas. Pengelolaan kelas dengan mengorganisir prosedur berbeda halnya dengan peraturan kelas karena A. Prosedur adalah ancaman bagi semua peserta didik. B. Prosedur mengajarkan peserta didik akan pentingnya tanggung jawab. C. Prosedur menghilangkan hak dan kebebasan peserta didik. Atau D. Prosedur lebih permisif daripada peraturan kelas. Nah, teman-teman, di sini jawaban yang tepat adalah B. Prosedur mengajarkan peserta didik akan pentingnya tanggung jawab. Teman-teman, kalian harus tahu bahwa prosedur itu bukan peraturan kelas, melainkan merupakan suatu pengelolaan kelas. Adapun indikator dari pengelolaan kelas dikatakan berhasil apabila pertama, guru mengerti perbedaan antara mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas. 2. Guru melakukan pengelolaan kelas dengan mengorganisir prosedur-prosedur sebab prosedur ini mengajarkan peserta didik akan pentingnya tanggung jawab. Ketiga, guru tidak mendisiplinkan peserta didik dengan ancaman-ancaman dan konsekuensi seperti penghilangan hak peserta didik dan lain-lain. Terakhir, guru mengerti bahwa perilaku peserta didik di kelas disebabkan oleh sesuatu dan disiplin bisa dipelajari. Selanjutnya, nomor 12. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, atau D. Menarik minat. Ya, di sini jawaban yang tepat adalah A. Sahih. Soal nomor 13, Ibu Ros menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun oleh Bu Ros mengikuti pola apakah A. Kausal, B. Spiral, C. Kronologis, atau D. Inquiry. Ya, yang tepat di sini adalah B. Spiral. Nah, teman-teman, pola pengembangan kausal ini adalah merupakan susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab akibat. Sedangkan pola spiral ini adalah susunan materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang populer dan sederhana, kemudian dikembangkan dan diperdalam serta diperluas dengan bahan yang lebih kompleks lagi. Kemudian pola pengembangan kronologi atau biasa disebut urutan waktu. Dalam pola ini kejadian-kejadian yang diceritakan disampaikan dengan urutan waktu. Misalnya dari pagi hingga pagi lagi, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, dari permulaan hingga selesai dan sebagainya. Terakhir, inquiry adalah suatu model pembelajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan, penempatan siswa dengan lebih banyak belajar sendiri serta mengembangkan keaktifan dalam memecahkan masalah. Jadi teman-teman, model proses inquiry ini adalah suatu proses yang khusus untuk meluaskan pengetahuan peserta didik melalui penelitian. Selanjutnya, 14. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Atau D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak repot. Nah, teman-teman, di sini yang paling tepat adalah choice yang C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, 15. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi.
Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media dalam pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Yang tepat di sini adalah yang B. Membuat konkret konsep yang abstrak. Soal nomor 16, dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan rasa penasaran peserta didik. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong peserta didik agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman itu merupakan bagian dari model pembelajar. Apakah A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, atau D. Autentik? Ya, yang tepat di sini adalah choice yang C, penemuan. Nah, jadi teman-teman, model pembelajaran berbasis portofolio ini merupakan alternatif cara belajar siswa aktif dan cara mengajar guru aktif. Portofolio ini biasanya merupakan karya yang terpilih dari seorang siswa atau kelompok atau karya satu kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif. Yang kedua, pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis dan mengumpulkan data. 3. Metode pelajaran penemuan atau biasa disebut discovery merupakan suatu metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Terakhir, pembelajaran otentik atau authentic learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa menggali, mendiskusi, dan membangun secara bermakna konsep-konsep dan hubungan-hubungan yang melibatkan masalah nyata dan proyek yang relevan dengan siswa itu sendiri. 17. Pak Adi melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau guiding question dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasi berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Adi tersebut merupakan model pembelajaran A. Project-based learning, B. Discovery learning, C. Problem-based learning, D. Inquiry learning. Sini choice yang tepat adalah A. Project-based learning. Ya, jadi pembahasan mengenai metode pembelajaran ini sudah dijelaskan di video sebelumnya ya teman-teman, cek aja di description box. Jadi project-based learning ini adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sinestesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selanjutnya nomor 18. Bu Rumi melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rumi tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project-based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem-based learning. Dari model pembelajaran ini, sekali lagi linknya ada di description box ya, silahkan dinonton dulu. Ya, yang tepat di sini adalah D. Problem-based learning. Teman-teman, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning ini adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi yang bermasalah, yang otentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa itu sendiri. Dalam PBL, membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, keterampilan penyelidikan, dan keterampilan mengatasi masalah, serta perilaku dan keterampilan sosial sesuai dengan peran orang dewasa.
19. Cara yang paling cepat dan akurat digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara atau brainstorming. Ya, di sini tentu saja jawaban yang tepat adalah sosiometri. Di sosiometri ini adalah alat yang paling tepat untuk mengumpulkan data mengenai hubungan-hubungan sosial dan tingkah laku sosial murid. Nah, sosiometri ini merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk mengukur hubungan sosial siswa dalam kelompok. Terakhir, 20. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran berikut. 1. Orientasi siswa pada masalah. 2. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Fase-fase pembelajaran tersebut merupakan fase dalam pembelajaran dengan model apakah A. Discovery learning, B. Project-based learning, C. Problem-solving learning, D. Problem-based learning. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 20 yang D. Problem-based learning. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.